warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional dengan penuh semangat dan bentuk cinta kita terhadap tanah air. Ready anak ibu? 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, bagus sekali anak-anak ibu, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, di sini ibu akan bertanya. Di sini siapa yang membantu orang tua aja di rumah? Alhamdulillah berarti anak-anak kelas 2 anak-anak hebat dan pintar ya. Itu termasuk hidup rukun bukan? Nah iya, itu termasuk hidup rukun. Hidup rukun di mana? Iya, hidup rukun di rumah. Sebelum kita belajar, seperti anak-anak ibu kurang semangat ini. Ibu punya tepuk fokus. Hitungan ketiga, kita mulai ya. Tepuk fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya bisa. Nah, kalau sudah fokus berarti bisa ya. Tidak boleh bermain-main, kita harus fokus. Selanjutnya kita akan membahas tentang hidup rukun. Ada yang tahu apakah itu hidup rukun? Nggak tahu? Allah, hidup rukun itu adalah saling menyayangi dan menghormati sesama orang tua dan manusia atau orang lain. Nah, sekarang kita membahas terlebih dahulu tentang hidup rukun. Kita pasti menginginkan hidup kedamaian ya kan? Biasanya kedamaian itu terjadi di mana? Iya, di rumah. Contohnya di rumah yaitu ayah dan ibu hidup rukun, kakak dan adik hidup rukun. Itu kedamaian diciptakan dari kerukunan. Di sini ada juga cerita tentang Budi dan Mutiara. Mereka selalu menjaga kerukunan. Nah, sekarang ibu akan bercerita tentang Budi dan Mutiara. Ayah dan ibu menyayangin Mutiara dan Budi. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Budi. Mutiara mendapatkan buku cerita dan Budi mendapatkan mainan. Mutiara dan Budi berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Budi tidak berebut. Ayah dan ibu bahagia melihat mereka hidup rukun. Nah, pada kalimat di atas di sini membahas tentang buah tangan dan pada kalimat akhir buah hati. Ada yang tahu apa itu buah tangan dan buah hati? Iya, betul sekali. Buah tangan itu oleh-oleh dan buah hati itu kasih sayang. Itulah perbedaan buah tangan dan buah hati. Buah hati dan buah tangan itu merupakan ungkapan dari ungkapan. Itu adalah beberapa gabungan kata yang memiliki makna baru. Jadi, ungkapan itu tidak diartikan tetapi digabungkan dengan secara keseluruhannya. Pada teks Mutiara tadi mendapatkan apa? Iya, buku cerita. Buku cerita Mutiara ada banyak sekali
yang disimpan di rak buku. Satu tumpukan buku berjumlah 10 buku. Jadi jika ada tumpukannya 10 buku, berarti total keseluruhannya berapa? Iya, benar sekali, 100 buku. Berarti Mutiara mempunyai 100 buku dan 10 tumpukan. Kenapa kok 100, Ibu? Nah, jadi satu tumpukan itu 10 buku, sedangkan di sini ada 10 tumpukan. Berarti 10 buku dikali 10 tumpukan itu udah 100 buku. Selanjutnya kita akan menghitung buku yang ada di raknya Mutiara. Satu tumpukan buku berapa tadi? Iya, 10. Jadi satu tumpukan ini berjumlah 10 buku. Yang satu ini itu satuan, sedangkan 0 itu puluhan. Dan yang tumpukan ini ada 100, ada satuan, ada puluhan, dan ada ratusan. Agar Mutiara gemar membaca dan dengan membaca buku, salah satunya buku nyanyian, dia pun menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Ibu minta kali ini kita akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Tujuannya agar kita tahu panjang dan pendeknya. Perhatikan tekanan bunyinya ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, terima kasih. Situ yang pendek di bagian mana? Di depan dan di depan ya, dan yang panjang di bagian belakang. Nah, udah paham ya panjang pendeknya? Oke, kita lanjutkan ya. Saat Mutiara membaca buku dari ayahnya, ada buku bergambar Garuda. Itu buku dari ayahnya. Di dalam buku tersebut bergambar Garuda dan terdapat bunyiannya. Mari, masih ada yang tahu apa itu bunyiannya? Oke, mari kita bunyikan bareng-bareng ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh yang pertama yaitu berdoa sebelum makan dan beribadah bersama. Itu termasuk sila yang pertama. Dan yang kedua, sekarang sila yang kedua, contohnya membantu adik dan belajar dan menolong sesama manusia. Nah, jadi anak-anak ibu, pada cerita tadi antara Budi dan Mutiara, bahwa Budi ingin menjadi bintang lapangan. Bintang lapangan itu apa contohnya? Iya, sepak bola. Mutiara pun membilang pada Budi bahwa menjadi bintang lapangan itu harus perlu berlatih dan harus sering berlatih. Berlatih apa? 1. Berjalan ke belakang, berjalan ke depan, berjalan ke samping, dan berjalan berkelompok. Nah, jadi anak-anak ibu, begitulah ceritanya. Dan itulah pembahasan kita tentang hidup rukun. Itu tadi materi hari ini, yaitu tentang hidup rukun. Hidup rukun di mana? Di rumah dan di mana-mana saja ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Semua paham? Semua bisa? Oke, jadi kalau ibu tanya apa itu hidup rukun, anak-anak ibu bisa menjawabnya? Oke, betul ya, saling menghormati manusia dan saling menyayangi. Pinter, jadi paham ya.
Oke, cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Jika ibu ada salah, ibu minta maaf ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anak-anak ibu.